Dengan penuh ucapan syukur, pada sore hari ini kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa Yahweh, Engkau yang telah memberi kesempatan untuk kami dapat memuji dan meninggikan nama-Mu. Sekarang waktunya untuk kami mendengar isi hati Tuhan. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti, sebagaimana Engkau memberikan pemahaman dan pengertian kepada hamba-Mu. Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang berusaha untuk merebut kebenaran firman, kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Pergi kau keluar, tinggalkan tempat ini, tinggalkan setiap hati dan pikiran kami, karena hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman saja. Terima kasih Tuhan, bentuk kami dan ajar kami, supaya hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan, amin. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi tadi kita sudah mendengar kesaksian hidup dari Pak Amin Wijaya. Dan sore ini saya akan membawakan firman yang saya beri judul Saksi Kekal. Siapakah yang layak disebut saksi kekal dan apa kesaksiannya? Bagaimana dia bisa disebut sebagai saksi kekal? Kalau di dalam pengadilan kita mengerti ada dua saksi, saksi biasa dan saksi ahli. Beberapa tahun yang lalu pernah ada seseorang yang menuntut Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia supaya Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia mencetak kitab suci yang benar. Nah, pada saat itu ada beberapa orang yang ditunjuk sebagai saksi ahli, tetapi yang diterima hanya saya. Kenapa? Karena yang dijadikan saksi ahli tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh pengadilan, sehingga hanya menjadi saksi biasa, bukan saksi ahli. Saya tanya, apa bedanya saksi ahli dengan saksi biasa? Kalau saksi ahli bisa memberikan materinya dan disegel oleh pengadilan. Oleh karena itulah maka saya akan menyampaikan bukan saksi ahli pada saat ini, tetapi saksi kekal. Sesuai pertanyaan yang tadi saya sampaikan, siapakah yang layak disebut saksi kekal dan apa kesaksiannya? Bagaimana dia bisa disebut sebagai saksi kekal? Di dalam kepercayaan lain, ada orang yang mengatakan kalau diaplikasikan di dalam kehidupan gereja kita, orang mengatakan begini, aku bersaksi, Yahweh adalah pencipta langit dan bumi, serta Yeshua HaMashiach adalah Tuhan. Saya mau tanya kepada saudara, kalau saya mengatakan, saya bersaksi, Yahweh adalah pencipta langit dan bumi, serta Yeshua HaMashiach adalah Tuhan. Pertanyaan saya, kesaksian saya ini benar atau tidak? Menurut saudara benar atau tidak? Saya ulang sekali lagi ya. Gereja kita sudah tidak menyebut nama sesembahan lain. Karena itu ada orang yang mengatakan begini, saya bersaksi Yahweh adalah pencipta langit dan bumi, serta Yeshua HaMashiach adalah Tuhan. Menurut saudara, kalau ada orang yang bersaksi seperti itu, benar atau tidak? Benar? Saya bilang tidak. Kenapa? Karena yang namanya saksi itu mendengar sendiri atau melihat langsung, itu baru bisa disebut sebagai saksi. Lalu yang benarnya bagaimana? Berdasarkan penelitian, nah ini baru benar. Berdasarkan penelitian kitab suci, saya mengatakan, bukan bersaksi,
saya mengatakan bahwa Yahweh adalah Tuhan pencipta alam semesta, yaitu Tuhan yang disembah oleh Bapa Abraham, Ishak dan Yakub serta para nabi. Dan saya mengakui Yeshua HaMashiach adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Itu baru benar, saudara-saudara. Karena yang disebut saksi adalah mendengar secara langsung atau melihat secara langsung. Bisa dipahami sampai sini, saudara? Lalu yang menjadi pertanyaannya, siapakah yang bisa disebut saksi kekal? Jawabannya cuma satu. Malaikatlah sebagai saksi kekal yang tidak bisa dipersalahkan. Tetapi dalam kenyataan, orang lebih percaya kepada omongan orang daripada omongan malaikat. Nah, ini yang aneh, saudara-saudara. Apalagi hidupnya ratusan tahun setelahnya lalu mengatakan saya bersaksi. Jelas ini saksi palsu, saudara-saudara. Kalau saksi yang betul-betul saksi, dia melihat dan mendengar langsung. Nah, kalau saksi kekal adalah yang bersaksi hidupnya kekal sejak dia diciptakan, tidak lain adalah malaikat. Contohnya, kita membuka di dalam kitab Matius atau Matius 28 ayat 5 sampai 6. Di dalam kitab suci Indonesian Literal Translation di sana berbunyi, dan sambil menanggapi, malaikat itu berkata kepada wanita-wanita itu, janganlah kamu takut, karena aku mengetahui. Nah, ini yang ngomong malaikat. Karena aku mengetahui bahwa kamu mencari Yeshua yang sudah disalibkan. Dia tidak ada di sini karena dia sudah dibangkitkan sebagaimana yang sudah dia katakan. Mari, lihatlah tempat itu. Tempat di mana Tuhan dibaringkan. Jadi kesaksian malaikat ini merupakan saksi kekal yang membuktikan beberapa hal. Yang pertama adalah membuktikan pribadi Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa buktinya? Yang pertama, bukti ajarannya benar. Sebagaimana yang sudah dia katakan di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14 atau Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Di dalam kitab suci Brit Kadasa berbunyi, wa yomar elai Yeshua anoki haderek wa haemet wa hakayim wa islo yafo el haaf bilti al-yadi. Yeshua berkata kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Terjemahan ini pun belum tepat, saudara-saudara. Kenapa? Karena di sana di dalam kitab Brit Kadasa berkata, anoki haderek wa haemet wa hakayim. Terjemahannya yang benar adalah, akulah jalan itu dan kebenaran itu dan kehidupan itu. Artinya jalan kebenaran dan kehidupannya ini khusus, bukan jalan kebenaran yang bisa dibentuk oleh sembarang orang. Jadi kalau tentang kebenarannya, Yeshua adalah kebenaran. Artinya semua yang Yeshua ajarkan merupakan kebenaran. Jadi kalau ada orang yang menyangkal ajaran Yeshua HaMashiach, berarti dia berada dalam posisi yang tidak benar. Kita adalah orang-orang yang patut mengucap syukur karena kita sudah diketahui jalan kebenaran melalui Yeshua HaMashiach. Ini yang pertama. Yang kedua, Yeshua benar-benar disalib atau mati. Karena tadi di dalam
kitab Matius atau Matius 28 ayat 5 sampai 6 dikatakan, aku mengetahui bahwa kamu mencari Yesua yang sudah disalibkan itu. Tapi anehnya ada banyak orang yang tidak mengakui kalau Yesua mati disalib. Oh, itu kan orang yang diserupakan katanya. Nah, sekarang kalau diserupakan, misalkan saya yang bukan Yesua HaMasiah diserupakan seperti Yesua. Artinya orang melihat saya seperti melihat Yesua HaMasiah. Kemudian saya digiring mau disalib. Apakah saya pasrah begitu saja dan mengatakan, kuserahkan tubuh, jiwa, dan rohku kepada kalian semuanya? Saya yakin tidak, saudara-saudara. Pasti akan mengatakan, hei, lihat mata kamu itu. Saya bukan Yesua HaMasiah. Lihat yang benar. Pasti begitu, namanya mau dihukum mati, saudara-saudara. Masa diam saja? Pasti protes saat akan disalib. Dan ini yang berbicara dengan mengatakan, aku mengetahui bahwa kamu mencari Yesua yang sudah disalibkan. Ini yang ngomong malaikat. Kalau Yesua disalibkan, Yesua mati. Dan kita telah membaca kitab suci, pada akhirnya hari yang ketiga dia bangkit. Kemudian dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan setelah waktunya tiba, dia kembali ke Samayim, kembali ke sorga. Jadi sangat aneh apabila yang bicara malaikat tidak dipercaya, tetapi banyak orang justru percaya omongan orang yang ngomongnya ratusan tahun setelah kejadian yang ada. Nah, ini kan aneh, saudara-saudara. Kematian Yesua itu berbeda dengan kematian orang pada umumnya. Kenapa? Karena ketika Yesua disalib di dalam kitab berbahasa Ibrani 2 minggu yang lalu, kalau saya tidak salah sampaikan, di dalam kitab berbahasa Ibrani berbunyi, wa Yesua hosif wa yikra bekol gadol wa yafket et ruah. Di sana menggunakan kata wa yafket, dari kata yafket artinya memerintah. Jadi Yesua itu sebetulnya walaupun disalib, dia tidak mati kalau dia tidak memerintahkan rohnya untuk meninggalkan dirinya. Jadi dia memerintahkan kepada rohnya untuk keluar. Nah, kalau rohnya keluar tentu tubuhnya mati, saudara-saudara. Kita melihat di dalam kitab Kejadian ketika Bapa Yahweh mengatakan kepada Adam dan Hawa, engkau jangan memakan buahnya. Seluruh buah dalam taman ini boleh kau makan buahnya, tetapi satu buah pengetahuan hal baik dan jahat jangan kamu makan buahnya. Karena pada hari kamu memakannya, kamu akan mati. Tetapi kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian pasal 5 ayat yang ke-5, ternyata Adam berusia 930 tahun. Lalu ada orang yang bertanya, kamu hai orang Kristen, Tuhanmu mengatakan pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Loh, kok di ayat ini usianya 930 tahun? Berarti Alkitabmu nggak benar. Nah, kita yang nggak ngerti apa-apa cuman manggut-manggut saja dengan mengatakan iya benar juga. Kan ayatnya di situ mengatakan pada hari engkau memakannya pastilah engkau akan mati. Lah, buktinya nggak mati gitu loh. Lalu jawabnya membela firman. Oh, yang mati rohnya katanya. Roh nggak bisa mati. Kalau roh mati, orangnya mati. Dan kalau rohnya keluar dari jasadnya, maka orangnya mati. Tetapi orang lupa, di dalam kitab suci katakan 1 hari di hadapan Elohim sama dengan 1000 tahun di hadapan manusia. Nah,
usia Adam 930 tahun. Ada enggak 1000 tahun? Enggak ada, hampir, nyaris, mendekati. Maka apa yang dikatakan Bapa Yahweh, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pertanyaan saya, benar atau tidak? Benar. Kan hampir 1 hari, 930. Kalau Adam dan Hawa pada saat itu tidak memakan buah pengetahuan hal baik dan jahat yang dilarang oleh Bapa Yahweh, mereka akan hidup sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Itulah sebabnya supaya tidak memakan buah kehidupan, maka buah kehidupan dijaga oleh malaikat dan mereka diusir keluar dari taman. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Yeshua pun demikian. Tetapi secara tubuh Yeshua memang harus mati. Kenapa? Saya sudah pernah menyampaikan, karena ini untuk menggenapi nubuatan kitab para nabi, bahwa nanti yang disebut Mesias, Yeshua baru bisa disebut Mesias ketika dia mati, disalib, mati dan bangkit kembali. Karena itu ketika ada orang-orang tertentu mengetahui siapa Yeshua, Yeshua mengatakan, jangan cerita kepada siapa-siapa, siapakah aku sesungguhnya. Kenapa? Karena orang tidak boleh mengatakan kalau dia ini Mesias. Kenapa? Karena belum waktunya. Yeshua HaMashiach baru bisa disebut Mesias kalau dia sudah disalib, mati dan bangkit kembali. Jadi kematiannya itu adalah karena memang dia memerintahkan kepada rohnya untuk meninggalkan tubuhnya. Maka dikatakan wa Yeshua hosif wa yikra bekol gadol wa yafket et ruah. Nah, yang menjadi pertanyaannya, untuk apa Yeshua mati? Katanya Tuhan kok mati? Kan selalu ngomongnya begitu. Nah, jawabannya kita membaca di dalam kitab Roma pasal yang ke-14. Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-9. Roma 14 ayat yang ke-9 dikatakan, sebab karena hal inilah HaMashiach telah mati dan bangkit dan hidup kembali, supaya dia menjadi Tuhan baik atas yang mati maupun atas yang hidup. Jadi ketika Yeshua ada di atas muka bumi ini, dia hidup, maka dia adalah Tuhan kita. Tetapi ketika dia mati, itu adalah menjadi Tuhan untuk orang-orang yang mati. Artinya ketika saya mati, siapa Tuhan saya? Tuhan saya tetap Yeshua HaMashiach, karena dia ada di dalam dunia kematian. Oleh karena itulah maka kita melihat kemana Yeshua ketika tubuhnya mati tergantung di atas kayu salib. Kita membuka 1 Kepa 3 atau 1 Petrus 3. 1 Kepa atau 1 Petrus pasal yang ke-3 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Dalam pada itu pula ketika pergi kepada roh-roh yang ada dalam penjara, dia telah mengumumkan kepada yang dahulu ketika tidak taat. Ketika satu kali kesabaran Elohim menanti pada zaman Noah dengan dipersiapkan sebuah bahtera yang di dalamnya hanya sedikit, yaitu 8 jiwa yang telah diselamatkan dari air. Jadi ketika Yeshua tergantung di atas kayu salib dan mati jasadnya, rohnya itu turun ke dalam dunia orang mati. Untuk apa? Di dalam terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan untuk memberitakan Injil. Sehingga ada istilah memberitakan Injil kepada dunia orang mati. Lah, kalau orang sudah mati diberitakan Injil, saya pikir saya tidak perlu ke gereja, saya tidak perlu jadi pendeta. Saya ngomong saja sama saudara, tolong ya nanti kalau saya sudah mati, kalian semua menginjili saya.
nanti saya bertobat. Jadi ketika masih hidup di bumi ini, saya hidup semau-mau saya sendiri. Gampang nanti kalau sudah mati kan ada yang menginjil. Karena itu ada penginjilan dunia orang mati. Nanti ada baptisan dunia orang mati juga. Karena orang bertobat kan dibaptis. Nah nanti tambah repot saudara-saudara. Sebetulnya bukan demikian. Tetapi Yesua memberitakan Injil, yang dimaksud memberitakan Injil itu bukan Injil yang ada pertobatannya. Di sana tidak ditulis demikian. Yang ada adalah berita keselamatan. Injil itu adalah berita kebenaran, berita keselamatan. Jadi pada saat Yesua turun ke dalam dunia orang mati, Yesua mengatakan karena orang-orang itu ada di dalam dunia orang mati, ada di penjara, mereka belum menyadari bahwa di balik kehidupan ini ada kehidupan kekal yang akan datang. Sehingga Yesua turun ke sana dan mengatakan, "Hai saudara-saudara, kamu sekarang hidup, tetapi hidup di dalam penjara. Sadarlah bahwa kehidupan kekekalan ini adalah kelanjutan daripada kehidupan ketika kita ada di dalam dunia ini. Oleh karena itulah maka ketika kita hidup di dalam dunia ini, maka kita harus melihat kehidupan kita sesuai tidak dengan firman Tuhan. Kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, aman saudara-saudara. Kalau tidak, kita hidup di dalam penjara yang nantinya kita akan ada di dalam neraka kekal sampai selama-lamanya. Jadi itu hal yang kedua. Dan saya beritahu bahwa setan takut kalau Yesua itu mati sebetulnya. Maka ada berita mengatakan Yesua tidak mati. Yang mati itu orang yang diserupakan. Kenapa? Karena setan takut kalau Yesua mati, berarti nubuatan para nabi tergenapi. Bagaimana juru selamat itu harus mati dan dia bangkit menjadi Tuhan dan juru selamat setiap umat manusia. Jadi setan memang takut Yesua itu mati. Karena kalau mati dia juga menjadi Tuhan atas orang-orang mati juga. Itulah sebabnya kita tidak boleh menyepelekan. Ya, kalau kita membaca di dalam kitab Yehuda atau kitab Yudas, mayatnya Mose atau mayatnya Musa saja untuk rebutan antara malaikat dengan setan. Kenapa? Karena jasadnya Mose itu juga sangat penting bagi setan. Di mana kepentingannya? Kita melihat jasadnya para artis saja ketika mati, kuburannya banyak dikunjungi orang. Orang-orang yang dianggap memiliki mukjizat besar juga dikunjungi banyak orang. Bahkan sudah ratusan tahun juga masih terus dikunjungi orang. Nah, kalau misalkan jasadnya Mose itu ada, apa yang akan terjadi? Pasti akan diberhalakan dan Tuhan tidak mengizinkan itu. Makanya ketika malaikat Mikael sedang bersengketa dengan Hilel ben Sakar atau penghulu malaikat yang selama ini dikenal dengan Lucifer, diam-diam Bapa Yahweh mengambil mayatnya dan memakamkannya, maka tidak diketahui makamnya sampai sekarang. Kenapa hal itu terjadi? Supaya jasadnya tidak dijadikan berhala. Jadi jelas kematian Yesua ini adalah sesuatu yang menakutkan bagi setan. Karena penggenapan nubuatan para nabi akan tergenapi. Itu hal yang kedua. Yang ketiga dari berita yang disampaikan oleh malaikat tadi, saya ulangi lagi. Matius 28 ayat 5 sampai 6. Dan sambil menanggapi, malaikat itu berkata kepada wanita-wanita itu, "Janganlah kamu takut, karena aku mengetahui bahwa kamu mencari Yesua yang sudah disalibkan. Dia tidak ada di sini karena dia sudah dibangkitkan sebagaimana yang sudah dia katakan." Artinya nubuatan-nubuatannya para nabi dan apa yang dia sampaikan itu tergenapi. Mari lihatlah tempat itu, tempat di mana
Tuhan dibaringkan. Artinya Yeshua ini adalah 100% Tuhan. Ada orang mengatakan begini, ini adalah pengertian saya dulu. Yeshua itu 100% manusia dan 100% Tuhan. Berarti ada 200% di dalam dirinya. Setelah saya menyelidiki kitab suci, saya baru tahu bahwa statement saya seperti itu adalah statement yang salah. Lalu yang benar apa? Yang benar Yeshua adalah 100% Tuhan dan 100% berwujud seperti manusia. Jadi Yeshua ini bukan manusia, tetapi Elohim yang berwujud seperti manusia. Namanya juga seperti manusia. Dia bisa sakit, dia bisa nangis, dia bisa sedih, seperti kita pada umumnya. Kenapa saya katakan bahwa Yeshua bukan 100% manusia, tetapi 100% seperti manusia? Yang pertama, karena Yeshua dilahirkan dari Ruach HaKodes. Dan yang bersaksi juga malaikat Elohim. Jadi Yeshua ini tidak ada percampuran benih spermatozoid pria dengan sel ovum perempuan. Semua manusia yang hidup di atas muka bumi ini hasil percampuran sperma dan ovum. Tetapi Yeshua tidak. Dikatakan di dalam kitab suci, Yeshua dilahirkan dari Ruach HaKodes. Kita membuka ayatnya, beberapa ayat untuk mempertegas. Yang pertama di dalam kitab Matius pasal yang ke-1 ayat yang ke-18. Di sana dikatakan, dan kelahiran Yeshua HaMasiah adalah sebagai berikut. Karena Miriam ibunya yang sudah ditunangkan dengan Yosef, sebelum mereka hidup bersama, dia didapati sedang mengandung di dalam rahimnya dari Ruach HaKodes. Jadi bukan dari spermatozoid Yosef atau Yusuf dan sel ovumnya Miriam atau Maria, tetapi dari Ruach HaKodes. Dan hal itu ditegaskan lagi pada ayat yang ke-20. Dan dia sementara mempertimbangkan hal ini, lihatlah seorang malaikat Yahweh nampak kepadanya dalam mimpi seraya berkata, Yosef ben Daud, jangan takut untuk menerima Miriam istrimu, karena yang dikandung di dalam dirinya adalah dari Ruach HaKodes, dari Roh Kudus. Jadi bukan dari benih laki-laki dan perempuan. Dan hal itu dibuktikan lagi pada ayat yang ke-25. Dikatakan, dan dia tidak bersetubuh dengannya sampai dia sudah melahirkan putranya yang sulung. Dan dia menyebut namanya Yeshua. Jadi Yeshua ini murni tidak ada benih percampuran spermatozoid dan ovum. Walaupun satu titik sekalipun. Karena dia dari Ruach HaKodes. Kemudian yang kedua, kalau saya katakan bahwa Yeshua HaMasiah itu bukan 100% manusia, tetapi 100% seperti manusia, karena tidak ada manusia bisa jadi Tuhan. Kalau Tuhan jadi seperti manusia, bisa. Tapi kalau manusia jadi Tuhan, tidak bisa. Maka Yeshua itu bukan manusia. Dia adalah Tuhan yang berwujud manusia. Dan yang ketiga, kalau Yeshua itu 100% manusia, dia tidak bisa menyelamatkan manusia. Karena tidak ada manusia bisa menyelamatkan manusia. Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan manusia. Maka Yeshua HaMasiah adalah Tuhan karena dia penyelamat manusia. Kemudian hal yang keempat, apa buktinya tentang kesaksian malaikat tadi? Yang keempat adalah Yeshua sebagai juru selamat, yaitu Yahweh sendiri yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia. Dan ini kalau saudara melihat di YouTube saya, saudara bisa melihat mengetik
peran 3 berganda dari channel saya Yakub Sulistyo, maka saudara akan menemukan jawabannya. Yang keempat, sebagai juru selamat, yaitu Yahweh sendiri yang turun ke bumi, ada di dalam kitab Matius 1 ayat yang ke-21. Di sana dikatakan, dan dia akan melahirkan seorang putra dan engkau akan menyebut namanya Yeshua, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini yang ngomong malaikat, bukan manusia. Malaikat itu tidak berdosa, tidak berbohong, sedangkan manusia bisa berbohong. Tetapi kenyataannya manusia lebih mendengarkan suara manusia yang mudah berdusta daripada mendengarkan suara malaikat Tuhan. Kemudian di dalam kitab Lukas pasal 2 ayat yang ke-11 dari kitab Pesita, di sana berbunyi, saya membuka kitab suci Indonesian Literal Translation saja dulu. Lukas 2 ayat yang ke-11 karena ada sedikit perbedaan. Di sini dikatakan, karena pada hari ini telah dilahirkan bagimu seorang juru selamat, yaitu Hamasya Tuhan di kota Daud. Seorang juru selamat, yaitu Hamasya Tuhan di kota Daud. Tetapi kalau di dalam kitab Pesita atau perjanjian baru dalam bahasa Aramaik, di sana berbunyi atilat lekon geir yomana peruka deituhi Maryah Mesia pemadinta de Daud. Karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan Yahweh Sang Mesias di kota Daud. Jadi yang lahir wujudnya manusia, tetapi dia adalah Yahweh Sang Mesias yang berwujud manusia. Sampai di sini bisa dipahami saudara-saudara. Jadi sangat beda sekali. Ini kitab suci, kitab yang ditulis dalam bahasa yang Yesua ucapkan setiap hari bersama dengan murid-muridnya, yaitu bahasa Aramaik. Bukan Maria. Kalau Maria itu sama dengan Elohim, tetapi kalau Maria itu Maria Yah atau Elohim Yah, yaitu Yahweh. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga dari kitab suci Hebraic Roots Version, di sana berbunyi, kita lihat saja di dalam kitab suci kita, karena juga ada sedikit perbedaannya. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Di sini di dalam kitab suci saya berbunyi, oleh sebab itu aku memberitahukan kepadamu bahwa ketika berbicara dalam roh Elohim, tidak seorang pun mengatakan Yeshua terkutuk, dan tidak seorang pun dapat mengatakan Yeshua Tuhan kecuali oleh Ruach HaKodes. Tidak seorang pun dapat mengatakan Yeshua Tuhan kecuali oleh Ruach HaKodes. Jadi kalau kita mengakui Yeshua Hamasya itu Tuhan, itu karena ada Ruach HaKodes, ada Roh Kudus yang ada di dalam diri orang tersebut. Tetapi di dalam kitab suci Hebraic Roots Version dalam bahasa Inggris lebih jelas lagi. Di sana berbunyi, because of this I make known to you that there is no one who speaks by the Spirit of Eloah and says that Yeshua is accursed, and neither is a man able to say that Yahweh is Yeshua except by the Ruach HaKodes. Di situ dikatakan, neither is a man able to say that Yahweh is Yeshua, bahwa Yahweh itu Yeshua Hamasya kecuali oleh Ruach HaKodes. Jadi ketika kita mengakui bahwa Yeshua itu adalah Yahweh, maka karena Ruach HaKodes lah kita bisa mengatakan demikian. Satu lagi, sebetulnya ada banyak sekali. Satu lagi di dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-24. Di dalam kitab Brut Kadasa berbunyi, laken amarti lakem ki tamutu fakato tehem, ki imlo ta'aminu fi ki anihu tamutu fakato tehem. Yang artinya, oleh karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Fiki anihu, aku adalah dia, yaitu Yahweh yang
pencipta langit dan bumi yang disembah oleh Bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Itu hal yang keempat, saudara-saudara. Sekarang yang kelima, bukti bahwa Yeshua itu adalah Tuhan. Yeshua menyertai umatnya sampai akhir zaman. Di dalam kitab Matius atau Matius 1 ayat yang ke-23 terlebih dahulu, di sana dikatakan, lihatlah seorang perawan akan mengandung. Ini yang ngomong malaikat, saudara-saudara. Jadi harus dipercaya, bukan setan. Kalau setan itu malaikat jahat, ini malaikat yang tidak jahat. Lihatlah seorang perawan akan mengandung dan akan melahirkan seorang putra, dan mereka akan menyebut namanya Immanuel, yang diterjemahkan artinya Elohim beserta kita. Padahal saya sudah terangkan kalau Immanuel itu bahasa Ibrani dari kata imuna, anaknu Elohim. Artinya Elohim bukan beserta tetapi di dalam kita. Orang Jawa katakan manunggal, menjadi satu dengan kita. Dia berdiam di dalam hati kita untuk memberi bimbingan, memberi nasihat. Karena itu di dalam kitab Yesaya katakan dia adalah penasihat ajaib. Karena dia bisa memberikan nasihat di dalam hati kita. Jadi dia disebut Immanuel, Elohim yang berdiam di dalam kita sampai akhir hayat kita. Artinya menyertai kita bahkan sampai akhir zaman. Kenapa? Karena kalau kita mati ada orang lain yang masih hidup. Dan Ruach HaKodes, Immanuel itu ada di dalam diri orang tersebut. Makanya di dalam kitab Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20 dikatakan, oleh karena itu seraya pergi muridkanlah semua bangsa dengan membaptiskan mereka di dalam nama Bapa dan Putra dan Ruach HaKodes, dengan mengajar mereka melakukan segala sesuatu apa saja yang sudah aku perintahkan kepadamu. Lihatlah, aku ada bersamamu sepanjang masa sampai kesudahan zaman. Amin. Jadi inilah hal yang kelima. Kalau Yeshua bukan Tuhan, tidak bisa menyertai sampai akhir zaman. Bahkan Tuhan Yeshua juga mengatakan di dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-58, ayatnya cukup terkenal. Dikatakan di sana, Yeshua berkata kepada mereka, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham ada, aku ada. Bahkan di dalam ayat yang lain dikatakan, akulah Aleph Tau, akulah Alfa dan Omega. Alfa adalah huruf pertama abjad Yunani. Alfa, beta, gamma, delta, eta, theta, iota, kappa, sampai akhirnya adalah omega. Kalau Aleph Tau, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, dan selanjutnya sampai akhirnya Tau. Akulah Aleph Tau, artinya yang awal dari segala-galanya dan akhir dari segala-galanya, artinya dia adalah kekal. Itulah Yeshua HaMashiach. Kenapa malaikat layak disebut sebagai saksi kekal? Tadi saya katakan kalau di dunia ini ada saksi biasa, ada saksi ahli. Tetapi di dalam kitab suci ada saksi kekal, yaitu malaikat. Kenapa malaikat layak disebut sebagai saksi kekal? Ada 3 hal. Yang pertama karena dia hidup seperti Elohim, kekal sejak dia diciptakan. Kemudian dia hidup bergaul dengan Elohim. Bukan hanya diciptakan kekal, tetapi diciptakan juga untuk bergaul dengan Elohim. Jadi bisa menjadi penyambung lidah Elohim. Karena itulah maka tugas malaikat Gabriel adalah penyampai berita dari Tuhan. Yang terakhir, malaikat itu tidak berdusta. Karena yang berdusta itu menjadi musuh Elohim, yaitu Hillel bin Sakhar yang selama ini kita kenal dengan Lucifer. Kita membuka apa tugas dari setan sebagai ayat-ayat yang terakhir. Di dalam Yohanan atau Yohanes 10 ayat yang ke-10 dikatakan, pencuri tidak datang kecuali untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka memperoleh hidup dan memperolehnya dalam berkelimpahan. Sudah diberi hidup,
hidupnya berkelimpahan lagi. Artinya apa? Tidak berkekurangan. Tuhan menyertai di dalam setiap kehidupan kita. 2 ayat lagi yang terakhir, kita membuka di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12, ayat yang ke-9. Di sana dikatakan, dan naga besar itu dilemparkan keluar, yaitu si ular tua yang disebut Satan, yang menyesatkan seluruh dunia. Dia telah dilemparkan ke bumi dan para malaikatnya telah dilemparkan bersama dia. Itulah setan. Jadi penghulunya yang bernama Hilal bin Sakar, malaikat terang Elohim yang sebetulnya bertugas untuk memuji dan meninggikan dia, ternyata ingin menyamai yang maha tinggi, maka dia dicampakkan ke bumi dan dia merusak semua yang diciptakan Tuhan, khususnya manusia. Untuk apa? Untuk supaya gambar Elohim itu tidak ada. Gambar Elohim itu sifat-sifat Elohim ada di dalam diri manusia. Sifatnya apa? Baik, dibuat rusak sehingga menjadi tidak baik dan sebagainya. Satu lagi yang terakhir di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang kedua. Dan dia menangkap naga itu, yaitu ular tua yang disebut si Satan, dan dia membelenggunya selama 1000 tahun. Jadi pekerjaan setan adalah berdusta. Karena itu kalau ada orang yang mengajarkan bahwa Yesua itu bukan Tuhan, Yesua itu tidak mati, itu bukan datang dari Tuhan, tetapi datang sebagai ular tua, saudara-saudara, yaitu Satan. Kita adalah orang yang beruntung, kita adalah orang yang patut mengucap syukur karena kita diberi kesempatan untuk mengenal pribadi Tuhan kita yang benar, yang disembah oleh Bapak Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Bapak Yahweh yang kita kenal di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, dan yang membimbing kita yaitu Ruach HaKodes. Saya tidak akan memperpanjang firman, biarlah firman ini akan memberkati di dalam kehidupan kita semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita. Sebelumnya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Amin Wijaya beserta dengan Ibu Melinda dan rekan-rekan yang pada malam hari ini berkenan mengunjungi kami. Satu kehormatan bagi kami untuk menerima kunjungan Bapak Ibu sekalian. Kita akan tutup di dalam doa, mari kita tundukkan kepala. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kalau pada saat ini kami dapat melaksanakan ibadah kami dari awal sampai dengan akhirnya, dan biarlah firman yang sudah ditaburkan menjadi berkat bagi jiwa-jiwa yang mendengarkannya, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di YouTube, serta yang ada di Facebook, serta yang ada di Radio Surya Kebenaran. Engkau berkati ya Tuhan, supaya mereka semakin menyadari akan kebenaran yang sesungguhnya. Kalau sebentar kami akan pulang, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga melindungi kami, baik yang pulang ke Ambarawa dan sekitarnya, yang mau ke Semarang, yang mau ke Salatiga, kiranya malaikat-malaikat Tuhan menyertai, tibakan di rumah masing-masing dengan selamat. Dan apabila malam nanti kami akan beristirahat, izinkan malaikat-Mu tetap menjaga dan melindungi kami di sepanjang malam hari kami beristirahat, sehingga dijauhkan dari kuasa setan, roh jahat maupun orang-orang yang akan berbuat jahat, sehingga besok kami bangun dengan tubuh yang sehat. Dan ketika kami bangun dengan tubuh yang sehat, kami melakukan aktivitas dalam kehidupan kami, apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, dibuat ngalah oleh Engkau berhasil. Demikian pula untuk Pak Amin Wijaya yang besok akan kembali ke Jakarta, kami serahkan pesawat yang ditumpanginya, jauhkan dari malapbahaya, malapetaka, tibakan di Jakarta dengan selamat. Terima kasih Bapak, semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada saat ini, Engkau pakai mereka semakin hari semakin heran. Sekarang berkatilah kami, karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh weyus mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh pana aleka wikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pana aleka yashem leka shalom.
Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat, kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya. Abito.